Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita bikin video lagi, kita mau bahas-bahas mengenai rotor. Karena banyak banget yang nanya ke kita, nanya berulang-ulang hal-hal itu aja, makanya kita bikin video ini supaya bisa clear semuanya. Rotor juga kita udah pegang lumayan cukup lama, dan makin kesini produk-produknya itu justru tambah menarik. Jadi, mari kita bahas di video ini, oke? Nah, sebelum kita mulai, kali ini nih, gue pakai baju Com Studio Camo T-shirt. Ini kolaborasi dengan Darbots. Darbots tuh Indonesian well-known street artist. Buat kalian yang pengen lihat hasil-hasilnya, kemarin gue ke Foot Locker, itu pilar-pilarnya sama dia tuh, pakai lukisannya dia. Nih belakangnya nih, keren banget ya. Ada dua warna putih, gambarnya ini pink, dan juga warna hitam, warnanya ini hijau spotlight. Keren banget. Kalian mesti punya karena ini limited edition, nggak banyak, dan ada juga jersey-nya tapi udah rilis, itu hanya ada 80 set, saya juga punya salah satunya, hanya 80 set beredar, itu Darbots Collection dengan Com Studio. Cakep banget. Oke, rotor itu terkenal dari chainring ovalnya. Nah, rotor itu salah satu pionir di chainring oval, dan sampai sekarang menurut saya yang paling advance untuk teknologi chainring oval. Kenapa paling advance? Kita akan bahas nanti setelah di video ini. Kita akan bahas di video ini. Cuman pendahuluannya dia tuh terkenalnya karena chainring oval. Dan makin kesini penelitiannya dia tuh hasilnya makin menarik, gitu. Dan diterapin di chainring oval. Semua komponen-komponen penunjangnya itu disiapin buat oval sistemnya dia. Oke, menarik kan? Kita bahas satu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli full system chainring oval, biasanya nomor satu yang saya tanya adalah axle-nya dulu. Axle-nya mau pakai 24 atau 30. Nah, untuk regenerasi rotor yang terbaru sekarang itu namanya generasinya Aldo. Itu agak berbeda dengan generasi rotor yang sebelumnya, itu 3D atau 3D Plus. Nah, yang sekarang tuh kita disebutin Aldo atau 3D Plus Aldo. Cuman sekarang udah Aldo aja sih. Nah, kalau dulu, zaman dulu 3D Plus itu hanya ada satu pilihan axle, yaitu 30. Nah, sekarang itu ada 24 dan 30. Kalian bisa lihat. Nah, 24 itu artinya apa? Artinya diameter bagian tengah sini adalah 24. Kalau 30, bagian axle-nya adalah 30. Biasanya teman-teman tuh nanya, hal ini berhubungan dengan bottom bracket. Jadi kalau teman-teman sekarang udah pakai cranknya Shimano, mau pakai rotor, dan tidak mau ganti bottom bracket, itu bisa pilih yang 24. Jadi tidak perlu mengganti bottom bracket. Namun teman-teman yang pakai SRAM, kalau SRAM AX itu harus ganti bottom bracket. Karena pilihannya ya 24 dan 30. Kalau SRAM AX DAP itu 29. Gitu. Untuk yang kampak Nulo juga sama, harus ganti bottom bracket. Nah, satu varian adalah SRAM GXP. Kalau SRAM GXP dan BB-nya itu ringnya bisa dilepas. Ring GXP itu satu sisi 24, satu sisi 22. Biasanya dikasih ring dibuat tuh diganjel. Nah, kalau misalnya ringnya bisa dilepas yang bagian dua-duanya, itu bisa pakai axle 24 tanpa ganti bottom bracket. Ya, sekarang kelebihan kekurangannya. Kelebihan kekurangannya yang saya rasain adalah pakai 24 ini lebih ringan. Lebih ringan, untuk RPM-nya akan lebih gampang. Nah, untuk 30, kalau yang saya rasain itu agak berat. Namun, bagi teman-teman yang powernya besar, itu akan lebih enak karena powernya benar-benar terserap di axle dan diterusin ke roda lebih gimana ya, lebih meresap dibanding 24. Itu yang saya rasain waktu saya pakai keduanya. Nah, sekarang pilihan berikutnya adalah pilihan crank arm. Dari bahannya dulu ya. Jadi dia punya 3 grade. Crank rotor Aldo itu punya 3 grade, yaitu Vegas, ya. Lalu ada rotor Aldo Alloy, dan juga ada rotor Aldo Carbon. Nah, untuk axle ini hanya ada satu varian tipe panjangnya axle untuk road. Nah, ini kita sebut biasanya 386. Jadi untuk frame terpanjang pun, untuk bottom bracket hole terpanjang pun 386 itu bisa pakai ini. Ya, untuk kombinasi B, kalau misalnya kalian bingung mau pakai axle-nya rotor, udah gitu kalian bingung nih frame-nya apa, BB-nya pakai apa, silahkan kontak kita aja atau tanya di komen di bawah ini. Itu kita bisa bantu. Oke, setelah kita pilih axle, kita pilih crank arm-nya.
crank arm rotor Aldo itu ada 3 versi. Yang pertama, versi yang paling entry level itu Vegas. Harganya sekarang presisi sekitar 2,2. Bahannya itu aluminium 6065. Jadi boleh bilang paling berat di antara semua. Nah, yang kedua itu adalah rotor Aldo. Rotor Aldo sendiri. Ini aluminiumnya seri 70. Ya, jadi lebih stiff dan juga lebih ringan dibanding Vegas. Lebih ringan berapa? Kurang lebih sekitar 50 gram lah. Ya kalau kalian lihat 50 sih mungkin nggak banyak. Cuman kalau kalian lihat dari berat totalnya ini mungkin sekitar 400-500 ya lumayan lah 10%-annya. Nah, dua crank arm ini tersedia untuk Axle 24 dan Axle 30 dan tidak bisa interchangeable ya. Jadi kalau kalian nih pakainya tadinya Vegas 24 terus mau pakai Aldo 30, nah Axle bagian tengahnya tetap harus diganti. Jadi nggak bisa di interchangeable. Atau sebaliknya, misalnya Vegasnya ini Vegas armnya yang arm 30, terus mau pakai Aldo-nya, Aldo 24 itu Axle tetap harus diganti juga. Jadi tidak interchangeable. Oke. Nah, yang paling high-end adalah Aldo Carbon. Ini ringan banget, bentuknya juga manis ya, minimalis banget, dan paling menurut saya sih cakep banget. Gitu. Ringan sekali. Nah, ini hanya tersedia untuk varian Axle 30. Tidak tersedia untuk varian Axle 24. Sampai saat ini belum ada gitu. Untuk harga sendiri, kalau untuk price list yang Vegas itu 2,2, rotor Aldo aluminium itu 4,4 dan rotor Aldo Carbon itu 6,6. Oke. Setelah beres kita pilih Axle, kita pilih crank arm. Oh iya, saya lupa. Crank arm itu banyak sekali panjangnya. Ya. Mulai dari 100, rotor tuh bikin mulai dari 150, 155, 160, 165, 167,5, 170, 172,5, 175. Kalau di atas 175 kayaknya saya belum pernah lihat. Jadi variannya banyak. Nah, nentuin crank arm lengthnya dari mana? Itu kalian harus bike fitting. Harus bike fitting atau hitungan kasar. Hitungan kasar tuh 0,98 dari tinggi badan. Tapi kalau mau paling make sure itu bike fitting. Di tempat kita bisa. Jadi sambil bike fitting kita try. Ini armnya mesti panjang berapa? Karena saya pernah bikin video sebelumnya, saya sendiri tinggi 158, saya coba itu crank arm 160, 165, dan 170. Itu memang mengubah semua geometri sepedanya. Gitu. Ada yang mesti sampai ganti stem, ada yang juga yang tidak. Cuman intinya fittingannya berubah semua. Seat post naik turunnya, maju mundur saddle itu berubah semua. Jadi better kalian konsultasikan dengan bike fitter kalian sendiri. Gitu. Nah, setelah kita pilih crank axle, crank arm, baru kita pilih chainringnya. Untuk chainring itu ada 2 model. Model pertama itu adalah yang direct mount. Direct mount seperti ini. Nah, ini direct mount untuk yang oval. Ini direct mount untuk yang bulat. Maksudnya direct mount itu apa? Direct mount itu langsung kita pasang itu ke axle-nya. Contohnya seperti ini. Ini axle-nya, ini armnya. Nah, gitu. Tinggal pasang nanti cranknya. Kurang lebih seperti itu. Ini direct mount. Dan satu lagi adalah menggunakan spider. Bagaimana maksudnya? Kita lihat ya, spider. Ada 2 macam spider di rotor, yaitu namanya ini spider beam. Dan ini adalah spider aero. Atau kalau kalian mau pakai power meter, itu ada lagi in spider namanya, tapi hanya satu sisi bagian kanan. Ini namanya in spider. Nah, ini aero, ini spider beam biasa. Bedanya apa? Biasanya spider beam itu dikombinasikan sama chainringnya yang bukan aero. Compact, kita biasanya bilangnya compact. Jadi biasanya posisinya seperti ini. Lalu kita gabung. Nah, di sini baru kita pasang axle-nya. Gitu. Dan baru pasang armnya. Makanya rotor ini kita sebut itu sistemnya itu modular, karena semuanya seperti modul, bisa digabung-gabung. Nah, ini yang bikin bagusnya. Jadi kalau kalian satu punya crank arm, juga punya spidernya, nah chainringnya kalian bisa ganti-ganti. Misalnya kali ini buat sepedanya AX, ya udah tinggal cari chainringnya yang buat AX. Nanti
Ada yang buat, misalnya yang ini bisa buat Shimano 12 speed juga, ya udah bisa pakai buat Shimano 12 speed, 11 speed gitu. Jadi arm dan spidernya kalian nggak perlu beli lagi, hanya tinggal beli chainringnya. Jadi kalau kalian dari sepeda Shimano terus pindah ke SRAM AXS, ya udah tinggal beli chainring AXS, atau sebaliknya. Dari AXS ke Shimano ya tinggal beli chainringnya yang buat Shimano. Dan varian untuk chainringnya tuh banyak banget. Dia paling kecil rod itu biasanya 50 sampai ada 58 juga ada gitu. Nah ini yang nah kalau untuk yang aero biasanya untuk chainringnya juga aero seperti ini, kelihatan nggak? Jadi kalau spidernya aero kita masukin itu benar-benar nutup semua. Nah seperti ini, benar-benar nutup semua. Biasanya yang senang pakai anak-anak triathlon ini senang pakainya yang model kayak gini-gini nih. Nah, teorinya aerodinamisnya lebih bagus dan juga minimalin aero drag. Gimana kalau misalnya rotornya spidernya yang aero tapi kita masukin compact? Bisa, tetap bisa juga. Ini contohnya. Namun biasanya nggak tertutup sempurna, akan ada lubang-lubang seperti ini. InSpider pun sama. InSpider paling bagus itu dipasangnya itu kalau buat aero. Nah dari sini, nah dia nanti ada lagi namanya aero crown buat tutupin bagian lubangnya. Tapi kalau bagian compact biasanya masih ada celah di sini. Sekarang saya mau terangin mengenai oval itu sendiri. Ya, kenapa sih menurut saya chainring oval itu dari rotor itu adalah salah satu yang paling advance dunia. Mungkin bukan salah satu, tapi paling advance deh. Jadi, banyak yang tanya sama saya, kalau pakai chainring oval itu enaknya buat flat atau buat nancah? Jawaban saya, dua-duanya akan tambah. Jadi, chainring oval itu memaksimalkan kayuhnya kita, goesnya kita. Karena kalau kita pakai yang bulat, itu kerasa kan, kalau kita udah di kira-kira posisi kaki kanan atau kaki kiri di jam 1 itu kan udah kayak yang jatuh ya, jadi benar-benar ngandalin gravitasi. Nah, ketika titik itu, chainring oval itu akan memberi bantuan lebih berat. Jadi satu putaran 360 derajat itu kita akan merasakan sama. Akan merasakan sama bebannya, tidak seperti yang bulat begitu jam 1 itu lebih enteng dibanding kita lagi narik ke atas. Gitu. Jarak jam 1 sampai jam 5 biasanya lebih enteng. Dan pakai chainring oval itu otot yang bekerjanya lebih banyak. Biasanya kalau pakai ini ada beberapa otot itu yang kok tiba-tiba jadi pegel ya, padahal biasanya ototnya nggak pernah pegel, itu kerasa. Itu otot biasanya di atas lutut. Saya bukan orang kedokteran jadi kurang tahu, cuman yang saya rasain di atas lutut sama otot perut bawah itu kerasa banget, kok lebih ada pergerakannya gitu. Nah, yang membedakan rotor dengan sistem yang lain adalah OCP, Optimum Chainring Position. Bedanya, chainring OCP itu apa sih? Oke, kita bayangin kalian punya road bike dan kalian punya TT bike. Tahu ya, TT yang model pakai time trial. Posisi saddle time trial itu biasanya posisi saddle itu di bawah bottom bracket. Sedangkan kalau road bike itu kalau kita tarik ke atas itu di belakang bottom bracket. TT di bawahnya. Nah, teorinya kalau kalian pindahin chainring oval dari TT ke road bike atau road bike ke TT kan perlu adjustment. Karena titik pas jatuhnya lagi jatuhnya itu kita perlu setel ya. Nah kalau kalian menggunakan sistem chainringnya punyanya rotor nih, itu bisa diatur. Kalau zaman dulu chainringnya dikasih bolong-bolongnya banyak ya, bisa putar sampai 5 posisi. Yang sekarang nggak, mainnya di Excel di sini itu bisa sampai 25 posisi. Jadi boleh bilang hampir setiap 1 derajat kalian bisa atur. Jadi banyak yang nanya sama saya, kenapa ya saya pakai rotor kok nggak enak? Mungkin bukan nggak enak, tapi setelannya belum dapat. Nah, kalau kalian beli chainring oval kayak seperti ini, lalu kalian pasang di cranknya Ultegra katakanlah, atau 105, bisa. Tapi bisa setel OCP nggak? Tidak bisa. Jadi kalau kalian cocok, syukur kalian terima. Kalau tidak cocok,
Ya nggak bisa, gitu loh. Rasanya akan aneh. Nah, rasa anehnya kayak apa? Nah, itu kita bisa lihat di kertas panduannya. Ini biasanya kertas ini ada di centering rod, di centering oval. Nah, misalnya saya baca nih ya. Misalnya, jadi kalian diminta untuk 10 jam berkendara sebelum diganti rubah posisi OCP. Misalnya, akselerasi sama sprint gampang, tapi maintaining speed-nya susah. Lalu, kayaknya pedalnya kok terlambat ya, entengnya kayaknya telat, begitu udah di jam 3 baru enteng misalnya. Terus misalnya kalian kalau lowernya, kalau cadence-nya rendah itu enak, tapi cadence tinggi tidak enak. Nah, lalu kok kalian kayaknya duduknya harus lebih ke depan biar lebih enak dibanding ke belakang. Terus enak nih kalau lagi berdiri, tapi kalau lagi duduk nggak enak. Terus misalnya ada sakit di otot paha belakang atau di patah betis belakang yang sebelumnya nggak ada. Nah, itu kalau yang ini biasanya OCP-nya mundurin dari posisi 5 ke 4 dan sebagainya. Karena kita punya 25 posisi, jadi bisa misalnya dari 3 jadi 2,75. Nah, OCP awalnya berapa? Saya saranin untuk pertama kali pasang, itu posisi awalnya posisi 3. Jadi pasang di OCP standarnya di 3 tengah-tengah, ya, di posisi 3. Nah, kode 3-nya dari mana? Dari sini, kelihatan dari Excel. Nih, di sini ada tulisan 1, 3, 5, 4, dan 2. Nah, kita atur di posisi 3. Lalu, dari spidernya ada tulisan OCP, kita samakan OCP-nya di 3. Gitu. Nah, nanti setelah lihat simptomnya, lihat gejala-gejalanya, nah kita geser sesuai panduan dari manual instruction-nya. Setelah 10 jam berkendara. Nah, ada kemungkinan kalian pasang di posisi TT dan posisi road bike itu berbeda. Atau misalnya, jangankan TT road bike deh, misalnya road bike lagi, itu ada kemungkinan bisa berubah. Gitu. Jadi memang perlu untuk berkendara dulu, untuk goes dulu 10 jam menggunakan channel ini dan kita rasakan perbedaannya apa. Untuk teman-teman yang lebih sensitif mungkin hasilnya akan lebih cepat. Gitu. Jadi pertanyaan teman-teman mengenai chainring oval bisa nggak kita langsung pasang ke Ultegra atau crank arm yang lain, itu bisa banget. Cuman inget, nggak bisa disetel. Itulah kurangnya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk kalian beli sistemnya oval, ada baiknya beli full system supaya nggak keluar uangnya setengah-setengah. Nanti pakainya di Ultegra, kalian akan komplain, aduh nggak cocok. Padahal bukan nggak cocok, tapi setelannya yang nggak cocok. Bukan ovalnya yang nggak cocok. Seperti itu. Jarang banget saya ketemu satu orang yang begitu pasang di chainringnya yang fix nggak bisa di-setel terus bilang cocok, itu jarang banget gitu. Makanya saya agak bingung sama produsen chainring oval yang lain kalau nggak bisa setel OCP itu seperti apa gitu. Kita ada tahu ada beberapa merek lain yang berada di Indonesia, tapi dia cuma nyertain chainringnya aja, tidak sertakan crank arm dan axle-nya. Nah, lalu setel OCP-nya seperti apa? Itu yang masih saya bingung gitu loh. Kenapa kok dia cuma ciptain chainring aja? Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Ada nggak cara lebih cepat kita nentuin OCP selain 10 jam bersepeda baru kita setel 10 jam bersepeda? Ada, tapi kalian harus pakai rotor to in power. Nah, kalau rotor to in power ini adalah the ultimate produknya dari rotor untuk bagian crank. Jadi cranknya itu crank power meter. Ya, crank power meter. Itu ada sensor di kedua sisinya, jadi ngitung ke power dari left right, dari kaki kanan. Nah, ini barangnya. Ini salah satu, boleh bilang crank arm power meternya cukup berat, dan axle-nya hanya tersedia untuk varian 30 ya, tidak ada untuk varian 24. Namun teman-teman yang pakai biasanya nggak mau ganti setelah pakai ini gitu. Ini baterainya rechargeable, ya tinggal dicolok, ada chargernya, tinggal dicolok aja untuk ngisi. Nah, good things dari rotor to in power ini bener-bener mereka nyatakan itu bener-bener bisa ngitung akurat tenaga menggunakan chainring oval. Karena di beberapa produk yang lain, itu kalau kita pakai chainring oval, itu bacanya jadi nggak seakurat chainring bulat. Nah, mereka siapkan ini untuk chainring oval. Jadi ceritanya kalau kita lihat di internet, dia ciptain ini tuh untuk ngukur akurat power yang keluar dari chainring oval gitu. Gimana caranya? Dengan penempatan sensor dan jumlah sensor. Jadi sensor ini seingat saya ada 4. Jadi ada 2. Jadi ada di ujung sama di
ada di ujung dan juga ada di axle, dan sama yang kirinya juga ada di ujung sama di axle. Jadi karena ada 4 titik itu, dia bisa mengukur secara akurat. Nah, cara mengukur optimum changing position menggunakan Twin Power itu gampang banget. Kalian tinggal install aplikasinya Rotor Twin Power, lalu udah gitu kalian main di training. Kalian mainnya 20 menit atau 30 menit, nanti mereka setelah selesai, mereka kan kasih tahu hasilnya tuh kalian sebenarnya OCP-nya di mana, optimum changing position di mana. Misalnya 3,5 atau 3 dan lain-lain. Jadi benar-benar cuman sekitar 20 menit beres gitu. Udah tahu optimum changing posisinya di mana. Nah, demikian video kita untuk bahas produk-produk dari rotor bike component ini dari Rotor. Ya. Buat teman-teman yang masih bingung, itu bisa tanya di komen di bawah ini atau DM tim kita atau main ke toko. Ya, yang perlu kalian ketahui dari Rotor ini, itu kalau kalian di YouTube lihat, itu kerjanya satu-satu dan masih di Spanyol lagi. Jadi jumlah produksinya itu jujur, kalau menurut saya masih sedikit. Kita pesennya 10, yang datang paling 2, 3. Nah, kalau kalian tertarik, cepet-cepet ada barang, cepet-cepet beli. Saran saya seperti itu. Juga belinya di dealer rotor yang resmi. Kalau ada apa-apa bisa klaim. Gitu kayak Rotor Twin Power gini, sebab masih punya warranty. Sama Inspider ini masih ada warranty. Dan untuk barang-barang lain, kalau memang ada cacat pabrik, itu kita bisa bantu klaim. Nah, demikian ya teman-teman buat Rotor Bike. Jangan lupa subscribe channel kita. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya supaya kalian tahu update untuk video-video terbaru. Dan share ke teman-teman kalian kalau ini berguna. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye.